Wirya Carita mempersembahkan kisah dari karya S.H. Mintardja, Tanah Warisan. Selamat menikmati. Salam budaya. Kisah ini berlatar belakang pada era zaman Kerajaan Pajang. Pada waktu itu sedang terjadi perseteruan antara Pajang dengan awal berdirinya Mataram. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Bramanti anak Nyi Pruwita. Demikianlah perempuan tua yang bernama Nyai Pruwita itu hidup terasing di dalam masyarakat yang sedang dibayangi oleh ketakutan, kengerian, dan kecemasan. Sehingga dengan demikian maka terasa hidupnya menjadi semakin sepi. Rumah yang besar dan halamannya yang luas menjadi semakin lama semakin suram. Tetapi tanah itu tidak akan ditinggalkannya sampai maut merabanya. Tanah warisan itu akan ditungguinya sampai akhir hayatnya. Kalau saja anak-anak itu ingat kembali kepada tanah ini, katanya tiap kali di dalam hatinya, mereka pasti akan datang. Mudah-mudahan umurku masih sempat melihat salah seorang atau bahkan kedua-duanya kembali ke rumah ini. Dan setiap kali perempuan itu berdoa sambil menyesali segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Dalam pada itu orang-orang berkuda yang dipimpin oleh Wondogeni telah menjadi semakin jauh dari Kademangan yang telah dijadikan korbannya, Kademangan Candi Sari. Dengan gembira mereka kembali kepada pimpinan tertinggi mereka yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Langit, karena mereka merasa bahwa perjalanan mereka kali ini cukup memberi harapan untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi dari Panembahan Sekar Jagat. Dengan demikian maka mereka tidak menaruh perhatian sama sekali ketika mereka melihat seorang berdiri tegak di atas pematang sawah di pinggir jalan yang mereka lalui. Hanya sekali Wondogeni melihat seorang anak muda dengan pakaian yang kusut memandang orang-orang berkuda itu dengan penuh keheranan. Selebihnya anak muda itu tidak menarik sama sekali. Namun sebaliknya orang-orang berkuda itulah yang telah menarik perhatian anak muda itu. Berbagai macam pertanyaan telah menyentuh di dinding hatinya, tetapi ia sama sekali tidak berbuat sesuatu selain memandanginya sampai hilang di belakang debu putih yang mengepul dari bawah kaki-kaki kuda mereka. Anak muda itu menarik napas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya dipandanginya langit yang telah menjadi kemerah-merahan. Matahari telah menjadi semakin rendah di arah barat. Kademangan itu hampir tidak berubah desisnya. Tanpa sadarnya anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bergumam lagi. Pohon preh itu adalah pohon kira-kira 10 tahun yang lampau. Perlahan-lahan kepalanya terangguk-angguk. Kemudian kakinya yang kotor oleh debu mulai bergerak terayun selangkah mendekati pedukuhan induk Kademangan Candi Sari. Tetapi anak muda itu tidak segera masuk ke dalam pedukuhan itu. Sejenak ia masih dibayangi oleh keraguan-raguan.
Karena itu, maka kemudian sambil beristirahat, ia ingin melihat apakah ia masih berhak untuk memasuki desa itu kembali. Perlahan-lahan diletakkannya dirinya, duduk di bawah pohon preh di simpang 3. Beberapa patok dari desa yang terbentang di hadapannya. Diikutinya setiap gerak yang tertangkap oleh matanya. Anak-anak yang berlari sambil membawa binatang yang baru saja digembalakannya. Orang-orang tua yang pulang dari sawah dan anak-anak muda yang kembali setelah mereka bersembunyi di gubuk-gubuk di pategaran mereka. Tiba-tiba dadanya berdesir ketika ia melihat seorang gadis lewat beberapa langkah di depannya sambil menjinjing sebuah wakul. Agaknya ia baru pulang dari sawahnya, memetik lembayung. Sekilas anak muda itu merasa bahwa ia pernah mengenal gadis itu. Tentu saja semasa kanak-kanak, hampir 10 tahun yang lampau. Tanpa sadarnya tiba-tiba ia berdiri dan melangkah mengikutinya. Dan hampir tanpa sesadarnya pula ia memanggil, "Ratri." Gadis itu terkejut sehingga langkahnya pun terhenti. Ketika ia berpaling dilihatnya seorang anak muda berdiri tegak di belakangnya. Sejenak gadis yang bernama Ratri itu berdiri dengan tegangnya. Ia tidak segera dapat mengenal siapakah yang telah memanggilnya itu. "Kau tentu saja tidak mengenal aku lagi, bukan, Ratri?" bertanya anak muda itu. Ratri mencoba mengingat-ingat, namun akhirnya bibirnya yang tipis itu bergerak menyebut sebuah nama, Panggiring. Tapi sekali lagi Ratri terkejut ketika ia melihat wajah itu benar-benar berkerut-kerut. Bahkan nampaklah bahwa anak muda itu menjadi kecewa. Sambil menggelengkan kepalanya, ia menjawab, "Bukan, Ratri, aku bukan Panggiring, anak setan itu." "Oh," Ratri menutup mulutnya dengan sebelah tangannya. "Jadi kau adiknya, Bramanti?" Kepala anak muda itu terangguk lemah, terdengar suaranya Paro. "Ya, aku Bramanti." "Aku hampir tidak dapat mengenalmu lagi, Bramanti," berkata Ratri sambil melangkah mendekat. "Kau sudah demikian besar dan gagah. Kemanakah kau selama ini? Kau dan kakakmu Panggiring telah hilang dari pedukuhan kami lebih dari 10 tahun yang lampau. Wajahmu benar-benar mirip dengan wajah kakakmu. Di mana kita masih kanak-kanak, tidak terlampau sulit membedakan yang mana Panggiring dan yang manakah Bramanti. Karena umurmu terpaut agak banyak dari kakakmu, tetapi wajah itu sukar dibedakan kini. Apakah kau pernah melihat Panggiring akhir-akhir ini?" bertanya Bramanti. Ratri menggeleng. "Tidak, tetapi menurut bayangan angan-anganku, wajahnya tidak terpaut banyak dengan wajahmu. Apalagi kau tampak jauh lebih tua dari umurmu." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya, aku bekerja berat selama ini. Tetapi bukankah Panggiring pergi jauh lebih dahulu dari kepergianku?" Ratri mengingat-ingat sebentar, jawabannya kemudian, "Ya, aku ingat sekarang. Panggiring memang pergi lebih dahulu daripadamu. Waktu itu aku masih terlampau kecil. Karena itulah maka aku tidak begitu ingat lagi wajah itu. Tapi wajah itu benar-benar seperti wajahmu sekarang. Bahkan semasa kecil wajahmu itu tidak seperti wajahmu kini." Bramanti menjadi semakin tunduk. Terbayang sekilas di rongga matanya wajah kakaknya Panggiring yang kini sama sekali tidak diharapkannya untuk bertemu lagi. Dan sekarang terdengar suara Ratri, "Apakah kau akan pulang ke rumah yang sudah kira-kira 10 tahun kau tinggalkan itu?" Bramanti mengangguk lemah, jawabnya, "Ya, aku akan pulang ke rumah itu.
ibuku masih ada di dalam rumah itu. Namun tiba-tiba Bramanti mengangkat wajahnya. Bukankah ibuku masih ada di rumah itu? Ratri mengangguk, jawabnya. Ya, ibumu masih tinggal di rumah itu. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ibu pasti sudah menjadi tua. Seperti kau, Bramanti, ibumu nampak jauh lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Aku dapat membayangkan betapa berat beban hidupnya. Sementara sumber penghasilannya sudah habis sama sekali. Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya. Kedatanganmu pasti akan menjadi obat keprihatinannya selama ini. Ya, aku mengharap demikian. Tentu, sudah tentu, potong Ratri. Tetapi yang Ratri masih akan berbicara terus. Tertegun, didengarnya seorang memanggilnya. Ratri, apa yang sedang kau lakukan? Barulah gadis itu sadar bahwa ia bukan Ratri yang dahulu, yang masih pantas bermain berkejaran dengan Bramanti. Dan Bramanti pun bukan Bramanti yang dahulu pula. Ia kini seorang anak muda yang sudah dewasa. Karena itu maka tiba-tiba wajahnya menjadi merah. Sambil menundukkan kepalanya ia berkata, "Maaf Bramanti, aku dipanggil ayah." "Ayahmu datang kemari, Ratri." "Oh, Ratri." Mengangkat wajahnya memandang ke ayahnya yang sedang tergesa-gesa mendekatinya. "Dengan siapa kau berbicara, bertanya ayahnya. "Anak yang sudah lama hilang dari permainan di pedukuhan kami, ayah. Kini ia kembali." "Siapa?" Orang tua itu mencobanya mengamati wajah Bramanti, tetapi ia tidak segera dapat mengenalnya. "Aku tidak mengenal anak ini." "Tentu ayah mengenalnya, tetapi agaknya ayah tidak punya waktu untuk mengenal wajah anak-anak waktu itu. Kira-kira 10 tahun yang lalu." "Oh, 10 tahun yang lalu?" "Ya ayah, inilah Bramanti, putra Paman Purwito." Orang tua itu mundur selangkah. "Jadi kau anak Purwito?" "Ya Paman," sahut anak muda yang bernama Bramanti itu. "Oh, anak Purwito sudah sebesar kau ini." "Ya Paman." Anak muda itu mengangguk pula. Bramanti menjadi heran ketika wajah orang tua itu semakin tegang. Tiba-tiba ia meraih tangan anak perempuannya dan menariknya sambil berkata, "Marilah, jangan berhubungan lagi dengan anak muda itu." Lalu kepada Bramanti ia berkata, "Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan Purwito." "Ayah," potong Ratri. "Kenapa dengan ayah?" Tetapi orang tua itu menarik tangan Ratri. "Marilah, marilah." Ratri tidak dapat membantah lagi. Sambil berlari ia mengikuti langkah ayahnya, karena tangannya masih juga ditarik oleh ayahnya itu. Bramanti berdiri kebingungan. Mengapa ayah Ratri itu bersikap demikian terhadapnya? Anak muda itu kemudian menundukkan kepalanya. Ia mencoba mengerti akan sikap itu. Dicobanya untuk mengenang apa saja yang pernah dilakukan oleh ayahnya di masa kecilnya. "Ayah memang bukan seorang yang terlampau baik," katanya di dalam hati. "Tetapi ia dulu orang yang kaya, seorang yang disegani, diluluti oleh tetangga. Namun ketika ayah menjadi miskin, serentak mereka menjauhkan dirinya. Dan bahkan ayah harus mati dalam keadaan yang paling menyedihkan." Bramanti menggeram, diangkatnya wajahnya dengan sorot mata yang berapi-api. Ia mandang pedukuhan yang terbentang di hadapannya. Semakin lama menjadi semakin kabur karena cahaya matahari menjadi semakin suram dan bahkan kemudian menjadi merah kehitam-hitaman. "Aku akan pulang, apapun yang akan terjadi," geramnya. Tiba-tiba langkahnya justru menjadi tegap, dadanya tengadah dan matanya memandang lurus ke depan. Dengan tidak menghiraukan apapun lagi, ia berjalan ke mulut lorong desanya.
Satu dua ia masih bertemu dengan orang-orang yang terlambat pulang dari sawah, tetapi orang-orang itu sama sekali tidak memperhatikannya. Orang-orang itu pada umumnya sudah tidak dapat mengenalnya lagi, tetapi langkahnya kemudian tertegun ketika ia sudah berdiri di regol halaman rumahnya yang rusak. Terasa sesuatu menyangkut di kerongkongannya. Rumah ini seolah-olah telah menjadi rumah hantu, gelap dan mengerikan. Halamannya pun sudah tidak ubahnya lagi dengan sebuah hutan kecil yang pekat dengan berbagai macam pepohonan liar. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Kemudian dipaksanya kakinya melangkah memasuki halaman yang kotor ini. Yang pertama-tama disentuhnya adalah sarang laba-laba yang menyangkut di wajahnya. Perlahan-lahan Bramanti melangkah menuju ke tangga pendopo. Pendopo itu masih juga berdiri di atas tiang yang kokoh kuat, soko guru yang hampir sepemeluk besarnya. Kemudian tiang-tiang yang lain masih juga nampak kuat. Tetapi ketika ia menengadah, maka atap rumah itu sudah dipenuhi oleh lubang-lubang sebesar kelapa. Selama ini ibu tinggal seorang diri di rumah ini, desisnya. Apalagi ketika diingatnya sikap ayah Ratri terhadapnya, maka desisnya, apakah demikian pula sikapnya terhadap ibu? Pertanyaan itu telah mendorongnya semakin cepat menaiki tangga pendoponya dan langsung menuju pintu peringkitan. Dari lubang-lubang dinding gebyok yang retak ia melihat seleret sinar yang kemerah-merahan menerangi ruangan dalam rumah itu. Dengan tangan gemetar ia mengetuk pintu rumahnya. Perlahan-lahan kemudian semakin lama semakin keras. Siapa di luar? Terdengar suara paro seorang perempuan. Bramanti akan menyaut, tetapi sesuatu terasa menyumbat kerongkongan, sehingga ia harus mendehem beberapa kali. Siapa di luar? Terdengar suara itu sekali lagi. Aku. Suara Bramanti pun gemetar pula. Aku siapa? Aku ibu Bramanti. Perempuan tua itu yang sudah terbaring di pembaringannya itu terluncat berdiri. Tapi ia tidak segera percaya kepada pendengarannya. Sekali lagi ia bertanya, siapa di luar? Bramanti, ibu. Bramanti. Perempuan itu kemudian berlari sehingga hampir saja ia jatuh terjerembab ketika kakinya menyentuh sudut pembaringannya. Dengan tergesa-gesa dibukanya selarak pintu rumahnya. Ketika pintu rumah itu terbuka, sepercik cahaya lampu minyak meloncat keluar, mengusap wajah anak muda yang berdiri dengan kaki gemetar di muka pintu yang sudah 10 tahun ditinggalkannya. Bramanti, suara perempuan itu seolah-olah menyangkut di kerongkongannya pula. Anak muda itu tidak sempat menjawab ketika tiba-tiba saja perempuan tua itu memeluknya, menciumnya seperti masa kanak-kanaknya dahulu. Terasa titik air mata hinggap di pundaknya yang bidang. Kok akhirnya pulang, Ger? Ya ibu, aku harus pulang. Tidak ada tempat lain yang paling baik buatku daripada tanah ini, daripada rumah ini dan halaman ini. Iya, Ger, aku memang sudah menyangka bahwa kau akan pulang. Karena itu betapa hatiku pedih. Aku tetap tinggal di rumah ini sambil menunggumu. Sekarang aku sudah pulang. Ibu tidak akan sendiri lagi. Aku akan membantu ibu dalam kerja sehari-hari. Aku akan membersihkan halaman, memperbaiki rumah kita yang rusak. Tentu Bramanti, kau tidak boleh pergi lagi. Kau harus tinggal di rumah ini, apapun yang terjadi. Karena rumah ini, halaman ini adalah rumah kita. Tanah ini adalah tanah warisan yang
tidak akan dapat dimiliki oleh orang lain. Meskipun aku hampir mati kelaparan, tetapi tanah ini tidak akan aku serahkan kepada siapapun dengan ganti apapun lagi. Bramanti tidak menjawab. Yang terdengar kemudian adalah isak tangis ibunya sambil menariknya masuk. Dengan suara yang patah-patah, perempuan tua itu berkata, "Marilah Bramanti, masuklah, jangan kau tinggalkan lagi rumah kita ini." Bramanti pun kemudian masuk ke dalam ruang yang sudah lama ditinggalkannya itu. Setelah menutup pintu dan memasang selaraknya kembali, Bramanti mengamat-amati setiap sudut ruangan. Tiang-tiang itu masih juga berdiri dengan kokohnya. Kayu-kayu nangka yang kekuning-kuningan, gebyok yang masih kuat meskipun kotor. Seperti pendopo rumah itu, yang paling parah adalah atapnya. Tapi tidak sulit untuk memperbaikinya, desisnya di dalam hati. Aku akan mencari ijuk. Kemudian untuk sementara, sebelum sempat membuat atap kayu, biarlah aku sulami saja dengan ijuk. Bramanti terkejut ketika ia mendengar suara ibunya. "Duduklah, Nger, inilah rumahmu sekarang." "Biarlah, Bu," jawab Bramanti. "Besok aku akan memperbaikinya. Aku akan membuat rumah ini seperti rumah kita beberapa puluh tahun yang lampau." Oh, perempuan itu mengangkat wajahnya, namun kesan yang dengan tiba-tiba membayang segera lenyap. Bahkan ia pun kemudian tersenyum. "Ya, Nger, kau harus memperbaiki rumah ini, betapapun kesan orang-orang di sekitar kita." Sekali lagi lewat sekilas ingatannya tentang sikap Ayah Ratri kepadanya. Tetapi tidak bijaksana, apalagi ia segera bertanya. Ia tidak akan merusak suasana pertemuan yang membuat dadanya serasa menjadi retak. Ketika ibunya kemudian pergi ke dapur menjerang air, maka Bramanti berjalan berputaran di dalam setiap ruang rumahnya. Tidak ada yang berubah selain menjadi kotor dan rusak. Tapi sesuatu telah mengembang di dalam hatinya. Aku akan menjadikan rumah ini seperti beberapa puluh tahun yang lampau, semasa ayah masih seorang yang kaya raya. Setelah minum beberapa teguk dan mandi di sumur di belakang rumah, maka Bramanti kemudian bercerita tentang dirinya. Pengalamannya selama ia meninggalkan rumah. "Orang tua itu sangat baik, Bu," katanya. "Aku tinggal di rumahnya seperti aku tinggal di rumah sendiri. Aku dianggapnya sebagai anaknya. Apalagi orang tua itu memang tidak mempunyai seorang anak pun. Tuhan menuntun jalanmu sampai ke rumah yang baik itu, Nger." "Ya, Ibu," jawab Bramanti. "Aku ditemukannya di pinggir sungai ketika aku beristirahat. Hampir-hampir aku mati kelaparan. Tetapi Tuhan masih melindungi aku." "Bersyukurlah, Nger," sahut ibunya. "Lalu apakah katamu ketika kau bermaksud pulang ke rumah ini?" Aku berkata terus terang, aku rindu kepada ibu, kepada rumah ini dan kepada tanah ini. Apa ia tidak berkeberatan? "Tidak, Ibu, sama sekali tidak. Ia tidak menganggapku hilang, sebab setiap saat aku dapat pergi kepadanya, atau ia pergi kepadaku ke rumah ini." "Oh, apakah kau masih akan pergi kepadanya?" "Maksudku, aku dapat menengoknya untuk sehari dua hari. Lebih baik aku pergi bersama ibu pada suatu ketika." "Senang sekali, Bramanti. Tapi lebih daripada itu, Ibu, aku telah dipercaya olehnya untuk mewarisi ilmunya." "Ya, ilmu kanuragan. Aku telah mendapat pelajaran tata bela diri sebaik-baiknya. Aku sangat berterima kasih kepadanya, kepada kepercayaan itu."